Wah, Nona cantik, minum banyak sekali, butuh teman gak? Pergi, jangan sentuh aku. Lepaskan. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Manis banget sok suci ya. Aku ketawa ngakak, bro, siapa yang bakal percaya? Ye Wuxiu yang terkenal. Dipaksa kakek buat ikut kencan buta. Jiang Zichen, kalau kau bicara lagi, aku bakal bilang ke tante kalau kemarin kau nggak ke kantor. Aku salah, bro. Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Nomor 32, seharusnya di sini. Halo, nama saya Lin Yan. Saya yang kencan buta denganmu hari ini. Ini data dasar saya. Silakan dilihat. Ken buta. Aku. Iya, nomor 32, Ye Wuxiu, kan? Ayah, betul, saya. Nona Lin. Halo. Oh, ini data dasar saya. Silakan dilihat. Nggak ada masalah, kita bisa cepat-cepat menikah. Cepet banget jalannya. Keluarga mendesak banget. Oh, tapi tenang aja. Kita cuma nikah di kawah, urusan lain nggak usah ikut campur. Asal jangan ketahuan nenekku aja. Oke, kita ketemu Senin di kantor catatan Sibio. Oke, nggak masalah. Aku duluan ya. Perempuan itu kayak kenal ya. Gimana, suka nggak? Lumayan. Cewek kencan butanya belum datang? Tadi kan baru lewat. Oh ya, aku udah janjiin dia. Minggu depan nikah. Jiang Zichen, kau cari mati ya? Aku benar-benar menikah dengan pria yang baru ketemu sekali. Menikah? Aku ada urusan dulu. Hubungi aku kalau perlu. Tunggu. Kau, apa sih? Nggak sopan banget. Gimana, Nona besar? Nenek bilang kau udah nikah. Aku buru-buru jemput. Suamimu mana? Jangan dibahas. Kasih satu nama terus pergi. Nggak sopan banget. Sok penting banget. Aku mau lihat dia kayak apa. Astaga, Lin Yan, kau beruntung banget. Nikah kilat dapet yang ganteng banget. Ganteng atau enggak, urusanku apa? Kencan buta cuma buat memenuhi permintaan nenek. Nek, aku udah nikah. Lihat, sekarang tenang kan? Beneran ganteng? Menurutku biasa aja. Tapi dia terlihat. Sepertinya tidak sama seperti saat kencan buta itu. Tapi agak familiar. Aku benar-benar tidak perlu membuang waktu denganmu yang buta wajah. Cepat pergi. Hari ini kamu hanya izin setengah hari. Oh iya, setengah hari, kerja. Sialin dokumenmu. Baik. Lin Yan, malam ini aku ada kencan. Tolong rapikan dokumen-dokumen ini, besok aku butuh. Kakak Kin, aku tidak bisa bantu. Malam ini aku juga ada kencan. Kerjakan sendiri saja. Lin Yan, kamu yang baru datang. Aku sarankan kamu lebih baik rendah hati. Kalau hari ini tidak selesai, besok kamu bisa minggat. Besok siap-siap minggat saja. Siapa bilang? Bos ya. Aku baru dinas luar sebulan. Perusahaan sudah jadi kuasamu? Tidak, bos ya. Hanya bercanda sesama rekan kerja. Kenapa bos Ye terlihat sangat familiar? Kok mirip sekali dengan suamiku yang nikah kilat dan tidak ketemu lebih dari sebulan. Bos Ye, Anda sudah kembali. Kamu yang urus. Anak muda ini, meski tidak punya pekerjaan tetap, setiap hari keluar masuk, tapi orangnya cukup baik. Suamiku seharusnya pengangguran. Mana mungkin ada hubungannya dengan direktur? Memikirkan apa? Masa Melito?
Bukan aku bilang, cewek ini. Ada yang benar-benar tidak tahu malu. Lihat yang ganteng langsung tidak bisa jalan, mau nempel gratis. Sudah Kinsey, jangan banyak bicara. Apa aku salah? Seluruh perusahaan. Siapa yang tidak tahu bos dia punya istri? Dia masih meletot, kalau bukan tidak tahu malu, APA lagi? Aku tidak. Sudah, dua nona. Direktur baru-baru ini menyuruhku memilih satu dari kalian berdua sebagai sekretaris. Gajinya 2 kali lipat loh. Dan kantornya tepat di samping direktur. Kalau mau dapat kesempatan ini, kalian berdua jangan berpikir-pikir ini. Sekretaris direktur. Pasti aku? Istri, ternyata benar aku yang overthinking. Linian, kesempatan kali ini. Aku tidak akan biarkan kamu merebutnya lagi. Bos Ye, kedua orang ini menurutku orang yang paling cocok di perusahaan kita. Silakan lihat mana yang lebih cocok. Bos Ye tersenyum, memang tidak ada pria yang bisa menahan pesona stocking hitam. Halo Bos Ye, nama saya Kinsey. Sudah bekerja di perusahaan kita selama 4 tahun. Kamu sudah cuci kaki? APA? Bos Ye, Anda bilang apa? Penampilan vulgar, sepatu KW. Kamu di sini saja aku sudah mau muntah. Bos Ye, kakakku adalah. Yojeng, Hai, kamu tidak mau kerja lagi? Kakin, kamu pulang dulu saja. Kamu, perkenalkan diri. Halo Bos Ye, nama saya Linian. Saya baru bergabung di perusahaan kita. Linian, Ya, Bos Ye, saya sangat menghargai setiap kesempatan untuk meningkatkan diri. Jadi saya harap Anda bisa memberi saya satu kesempatan untuk melatih diri. kamu saja. Terima kasih Bos Ye, saya tidak akan mengecewakan Anda. Nona Lin, sebelum mulai bekerja, saya punya pertanyaan pribadi yang perlu ditanyakan. Jika Anda tidak nyaman, tidak perlu menjawab. Baik. Apakah Anda masih single? Bos Ye, Anda, Karena pekerjaan ini mungkin mengharuskan Anda datang kapan saja. Jadi, jika Anda punya pacar, mungkin dia akan keberatan dengan hubungan kita. Bos Ye, saya sudah menikah. Tapi jika untuk pekerjaan, suami saya pasti tidak akan keberatan. Baik, selamat bergabung, Sekretaris Lin. Halo, kakek. Dasar anak nakal, baru pulang. Aku si Sepaya. Mencarikanmu istri cantik, habis menikah langsung kabur. Kamu mau bikin aku mati marah? Sudah tahu kakek, lagi pula aku pulang hari ini. Emang mau membawanya untuk bertemu Anda? Yang penting jangan sampai kamu bikin cucu menantuku kabur. Kamu tahu tidak, aku susah payah mencarikanmu istri cantik. Sudah kakek, aku tahu. Itu cucu dari cinta pertama kakek, tenang saja. Malam ini pasti kubawa dia pulang. Sekretaris Lin, katakan, bertemu dengan gadis yang disukai. Biasanya hadiah apa yang diberikan? Bos Ye, bukankah Anda sudah menyiapkan sebuah Rolls-Royce spesifikasi tertinggi? Itu tidak cukup. Istriku, dia layak mendapatkan yang lebih baik. Bos Ye, menurutku, mobil mewah mungkin tidak cocok untuk istri Anda. Untuk perempuan, menurutku, Anda lebih baik menghabiskan waktu bersamanya, mungkin dia akan lebih suka. Lebih banyak ungkapan cinta Anda. Baik, kamu siapkan beberapa barang yang disukai perempuan muda. Ya, baik. Ternyata hanya kebetulan nama sama saja. Sebenarnya orang ini juga cukup menarik. Yanyan, ada telepon untukmu, suamimu yang menelepon. Aku sedang basah tangan, kamu bantu angkat dulu. Baik. Halo, Sayang, sudah makan? Oh, halo. Iya, halo. Aneh sekali. Yanyan, suamimu menutup telepon. Ditutup lagi, mungkin salah sambung. Lupakan, ayo pergi. Bagaimana? Aku dengar. Bos ya di perusahaanmu sudah kembali?
Apa seperti kabar angin, super tampan? Tampan sih, memang tampan, tapi wajahnya dingin seperti es. Tidak menarik. Yan Yan, suamimu yang nikah kilat juga marga ye. Mereka mungkin ada hubungan keluarga, kamu tanya saja. Siapa tahu bisa naik jabatan dan gaji. Sudahlah, aku dengan suami itu. Sampai sekarang belum pernah bicara. Tidak seperti bos Ye dengan istrinya. Tidak hanya memberi Rolls Royce, sekarang juga sangat perhatian. Sangat membuat iri. Sudah punya istri? Hem. Aduh, idolaku, bagaimana bisa menikah muda? Sudah menikah, masih tidak tahu malu, menggoda pria lain. Kakek kalau tahu, menantu kesayangannya adalah wanita seperti ini. Bos Ye, kerja sama kita kali ini. Sudah final, kontrak ini besok akan saya tanda tangani. Setelah ditandatangani, akan saya kirimkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bos Ye, sekretaris kecilmu ini. Tidak hanya cantik alami, tapi juga seksi. Bos Li, tolong jaga sopan santun. Saya sudah punya suami. Aku menyuruhmu minum itu menghargaimu, jangan tidak tahu diri. Sial, baru kerja langsung bikin marah partner bos. Pasti bos Ye akan memarahiku habis-habisan. Berani-beraninya kau sentuh orangku. Bos Ye, kalau dia pacarmu, aku tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Kalau begitu, biar aku yang bicara. Kau, minta maaf padanya. Bos Ye, jangan bilang padaku. Kau mau marah besar karena wanita ini? Uang yang sudah di depan mata pun kau tolak? Bos Ye. Aku tidak apa-apa, jangan sampai kerjasama terganggu karena hal seperti ini. Wah, pantas saja Bos Ye sangat melindungimu. Lihat, tidak hanya cantik, tapi juga sangat pengertian. Kalau suatu hari Bos Ye sudah bosan, pertimbangkan aku dong. Kau. Aku beritahu kau. Mulai hari ini, perusahaan Ye tidak akan lagi bekerja sama dengan perusahaan kalian. Kenapa tadi marah sekali? Padahal dia hanya seorang karyawan, tapi aku kehilangan kendali. Bos Ye, Tidak apa-apa, aku hanya tidak suka melihat orang hina seperti itu. Dan juga, lain kali jika ada orang yang mengatakan kata-kata melecehkan, kau harus langsung menamparnya. Bukan memikirkan kerugian perusahaan. Ibu, lihat sendiri. Apa yang kubilang? Lin Yan ini sama seperti ibunya, tidak bisa sehari tanpa bicara dengan pria. Sekarang lihat, tidak hanya pulang semalaman. Bahkan berani menginap dengan pria asing. Sungguh tidak tahu malu. Iya nenek. Kakakku kok bisa seperti ini? Ini masih aku yang lihat. Kalau tidak, pasti dia sembunyikan. Ini kan aku yang lihat, kalau tidak. Berapa banyak yang tidak kita ketahui? Dime Simua. Yan seperti apa? Bukan urusan kalian untuk mengomentari. Nenek ini tahu persis bagaimana dia. Bibi, kalau bukan karena Yi, mingguku menyebutnya, aku tidak akan mabuk. Dan jadi seperti ini. Dasar anak kurang ajar. Masih menyalahkan kami? Sudah membunuh ayahmu. Sekarang mau menghancurkan nama baik keluarga kami juga. Yan, sekarang semua tetangga tahu kejadian ini. Mau nenek taruh muka di mana? Satu-satunya cara adalah kau menikah. Baru bisa menutup mulut mereka. Nanti sore, nenek sudah atur kencan buta. Kau pergi ya? Baik, aku pergi, aku mengerti. Pak Ye, jika saat itu yang keluar melindungiku adalah kamu, pasti lebih baik. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa, Pak Ye. Baru saja terima kasih sudah membantu saya. Tidak apa-apa, lain kali jika diganggu, lawan saja, aku. Dan perusahaan adalah pendukung terbaikmu.
ya hadiah yang kamu berikan ke istrimu kemarin. Apakah dia puas? Lumayan. Waktu meneleponnya kemarin, jelas-jelas dengar. Ada pria lain memanggilnya, sayang. Sepertinya aku harus segera memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Ye, baru buka sebuah toko di bagian barat kota. Desainnya sangat romantis, banyak cewek suka ke sana. Bagaimana kalau saya pesankan untuk Anda? Pesankan untukku. Tidak masalah, ayo kita pergi. Kalian tahu tidak? Betapa baiknya Pak Ye pada istrinya, lihat ini. Langsung siap-siap untuk kencan, bahkan siapkan cincin berlian sebesar ini. Wah, terlalu berlebihan, cinta orang kaya. Memang bukan level kita orang biasa. Sayang, kalau masakanku tidak enak. Aku sekarang jual ginjal beliin kamu cincin berlian. Masak saja makananmu, HMPH. Bukan maksudku, kalian berdua juga bagus, tidak seperti aku. Sudah menikah lebih dari sebulan, bahkan suamiku. Seperti apa wajahnya, aku tidak tahu. Sudah, cepat turun beli garam. Kalau tidak masakan malam ini, tidak bisa dimakan. Siap, berangkat dan cepat kembali. Halo, kakek, kamu yakin di sini? Waktu aku pergi, aku kasih dia kartu tambahanku. Kenapa dia masih tinggal di tempat seperti ini? Dia cewek baik, tidak mau pakai uangmu. Cewek yang baik sekali, minggu ini kamu harus bawa dia pulang. Kemarin kamu sudah begini, minggu ini kalau tidak bisa bawa pulang. Kamu juga jangan pulang. Baik, aku mengerti. Kakek bilang di sini, terlihat cukup bersih. Kamu siapa? Itu yang harus aku tanya. Sayang, siapa? Ini istrimu? Atau istrimu? Maaf, salah rumah. Sayang, mungkin salah, ayo kita pulang. Ya, baik. Tadi itu Linian ya? Kenapa dia bisa ada di sini? Masa sih Linian? Kenapa dia muncul di tempat seperti ini? Halo, kakek, kamu yakin nomor 401? Dasar anak kurang ajar, sudah kubilang 800 kali. Bisa nggak kamu perhatiin urusan istrimu? Bagus sekali, istriku memberiku. Tanduk hijau sebesar ini, baru sekarang aku tahu. Jangan-jangan dia. Aneh, siluet tadi itu. Kok mirip banget sama Bos Ye? Ada apa sih? Kok berisik sekali? Nggak tahu, kayaknya ada yang nendang. Tong sampah. Ih, pria yang emosinya nggak stabil itu beneran serem. Yan, suamimu. Nggak mungkin kayak gitu kan? Aku mana tahu, aku aja sekarang udah lupa. Wajahnya kayak apa? Bukannya ada surat nikah? Coba kamu lihat. Nggak mau lihat, kalau kamu nggak ingetin, aku aja udah lupa kalau aku sudah menikah. Tapi, siluet orang yang tadi turun. Benar mirip banget sama Bos Ye. Masa sih, orang sekelas Bos Ye? Nggak mungkin datang ke sini. Orang itu mirip kayak pria yang tadi salah ketok pintu. Salah itu, Ayah, Dua cewek cantik, makan yuk. sayang, cepat lihat, orang itu mirip nggak kayak tadi. Pria yang aneh itu? Kayaknya iya. Ayah, Yan. Kamu tinggal sendirian di sini, hati-hati ya. Pria ini aneh banget. Baru ketemu langsung minta istri. iya,
Cantik, aku datang, hahaha. Keluar. Kalau mendekat lagi, aku telepon polisi. Keluar. Jangan mendekat. Bisa kena aku itu rezekimu, hah? Manis, kamu tinggal sendirian, pakaianmu juga. Nggak lain buat menggoda aku kan? Aduh, Halo. Tolong, bicara dong. Halo. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku akan pergi melihat. Saya kenal mereka ini. Ada APA ini? Kecilnya ada orang mabuk. Masuk ke rumah gadis itu. Ah, Apa yang kamu bicarakan? Ada apa ini? Di mana orangnya? sekarang di lantai tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi orangnya sudah dibawa ke kantor polisi. Yanyan, kamu baik-baik saja? Begini saja, kamu tinggal di tempatku dulu. Aku suruh Huaking tidur di sofa. Besok, kita akan membantumu membereskan barang-barang. Kamu tidak bisa tinggal di sana lagi. tenang saja, lagi pula. Itu ranjang pernikahanmu dan Huaking. Aku tidur di ranjang pernikahan kalian, tidak pantas. Yanyan, Tidak apa-apa, sebentar aku cari hotel. Ah, tenang saja. Apa aku orang yang begitu lemah? Yanyan, sakit sekali ya? Lumayan, tidak terlalu sakit. Yan, pria itu ingin meminta maaf padamu. Berharap kamu bisa memaafkannya. APA, biarkan dia mati saja. Orang seperti ini hanya akan merusak masyarakat. Seharusnya dia merenung di penjara. Yan, bagaimana pendapatmu? Aku tidak akan memaafkannya. Baik, aku akan membuatnya putus asa, sisanya aku yang urus. Sayang, kamu temani Yan pulang dulu. Ya, kita cari kamar di seberang hotel. Malam ini aku temani Yanyan. Ya, Ayo pergi. hati-hati di jalan. Aneh, pria tadi, kok mirip? Suami Yanyan ya? Apakah orang tadi Linyan? Kok rasanya agak familiar? Halo, tadi ada yang masuk rumah. Hampir diperkosa. Gadis itu, bagaimana keadaannya? Anda saya pa? Suaminya. Laki-laki kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari Yan? Lagi-lagi dia, sepertinya mereka benar-benar bersama. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, tidak perlu kamu khawatirkan. Cepat pergi. Jengga Tidak. Bahkan seorang gadis saja tidak bisa kamu lindungi. Apa kamu? Berteriak-teriak di sini denganku. Apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu, kalau dia benar-benar suka padamu, dia akan memberimu status. Bukan seperti sekarang ini, menginjak dua perahu sekaligus. Gila ya, kenapa Yan harus memberiku status? Dia sudah punya orang yang disukai, kenapa tidak mengajukan cerai? Wanita ini kok bisa begitu jahat? Sudahlah. Lain kali aku yang akan mengajukannya. Kamu pakai dulu, nanti beberapa hari lagi aku temani kamu beli yang baru. Terima kasih. Kenapa? Sakit. Halo, kamu sakit? Parah tidak? Perlu ke rumah sakit tidak? Tidak perlu, tidak terlalu parah. Istirahat sehari saja sudah cukup. Maaf ya Bos Ye, mengganggu pekerjaan. Besar apa sih? Istirahatlah beberapa hari. Tidak apa-apa, tapi kamu benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Tidak perlu, terima kasih perhatiannya Bos Ye. Ngomong-ngomong, suamimu mana? Dia tidak merawatmu? Dia sedang dinas luar. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik ya. Yanyan, sudah larut malam. Siapa itu? Bos Ye baru saja menelepon untuk izin. Dia menelepon untuk menanyakan kabar beberapa kalimat. Liu. Bos Ye benar-benar orang yang sangat lembut dan baik. Kamu bilang,
istrinya pasti sangat berbahagia. Halo, Sayang, aku belikan kamu makanan malam. Jangan marah lagi ya. Halo. Kalau kamu ada urusan, aku tutup dulu ya. Aneh, suamiku yang belum pernah ketemu ini. Ada apa sih? Setiap menelepon selalu tiba-tiba ditutup. Sakit. Yan, makan sedikit ya. Baik. Ngomong-ngomong Yan, akhir-akhir ini ada pria yang mengejarmu ya? Mengejarku? Tidak ada, lagi pula aku sudah punya suami. Orang-orang di perusahaan juga tahu, dan bahkan jika ada yang mengejarku. Aku bukan tipe orang seperti itu. Setelah kalian pergi ada pria yang mencari kamu, tampannya. Tapi sepertinya salah paham dengan hubungan kita. Tidak terlalu ingat, tapi salah paham juga tidak apa-apa. Aku sudah punya suami, lebih baik dia cepat menyerah. Oh ya, aku punya klien yang menyewakan apartemen mewah. Yan, mau pindah ke sana tidak? Apartemen mewah? Pasti sangat mahal ya? Gajiku sekarang belum cukup untuk menyewa rumah semahal itu. Tidak mahal, hubunganku dengan klien cukup baik. Sewanya hanya 300 yuan lebih mahal dari tempatmu sekarang. Benarkah? Terima kasih banyak. Aku akan pindah besok. Tapi, Yan, bos kita memanggil kita untuk rapat di kantor besok, wajib hadir. Tidak apa-apa, aku akan pindah sendiri besok. Tenang saja. Bos Ye, Anda mencari saya? Orang yang kusuruh kamu cari sebelumnya. Sudah ketemu? Belum. Cepat temukan. Ya. Andai saja dulu aku menyimpan nomor kontaknya. Tidak akan seperti sekarang, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Halo, Bagaimana dengan istri barumu? berkat kamu. Dua orang yang tidak saling mencintai hidup bersama. Sekarang dia sudah menyukai orang lain. Waduh, bos Ye sampai dikhianati juga? Tapi tidak mungkin, gadis itu tidak terlihat seperti orang seperti itu. Dengan matamu yang begini, apa yang bisa kamu lihat? Kamu dan kakekku salah lihat, aku sudah memastikan berkali-kali. Dia itu wanita yang tidak setia. Baiklah. Oh ya, bukankah aku dulu membeli rumah di kompleks yang sama denganmu? Aku sudah menyewakannya. Tolong lihatkan untukku malam ini. Kamu anggap aku sebagai kurir? Hanya sebelah, lagi pula kamu juga pulang ke rumah. Aku tutup ya. Lagi pula kakek hanya ingin seorang menantu perempuan. Setelah aku menemukan gadis malam itu, aku akan membebaskannya. Halo, aku dari sebelah. Oh, kamu. Bos Ye, kamu tinggal di sini juga? Ya, Bos Ye, barang-barang ini. Aku bisa pindah sendiri, tidak usah repot-repot. tidak apa-apa. Aku. Usap keringat. Di mana suamimu? Kenapa tidak ikut pindah? Haruskah mengatakan yang sebenarnya pada bos Ye? Dia tinggal di sebelahku, kalau tidak bilang sekarang. Nanti juga akan ketahuan. Bos Ye, sebenarnya aku jarang bertemu suamiku, begini ceritanya. Bos Ye, aku tidak sengaja menipumu, hanya saja. Setelah menikah dengannya, kami hampir tidak pernah bertemu, jadi bisa dibilang hanya pasangan di atas kertas. Oh begitu, keadaannya mirip dengan aku. Tapi, istriku tidak seperti Linian ini. Menjaga dirimu untukku. Bos Ye, kamu marah? Bukan. Aku hanya merasa. Suamimu bahkan tidak menghargai istri sepertimu. Buta. Kalau istri bos Ye, dengan suami seperti bos Ye, pasti sangat bahagia. Selamat pagi bos Ye. Mau berangkat kerja? MM. Bagaimana kalau barengan?
Kebetulan searah. Nggak usah, Bos Ye. Makasih ya. Kalau dilihat rekan kerja, bisa salah paham. Apalagi kalau istri Bos Ye lihat. Dia bakal salah sangka soal hubungan kita. Oh, Hah, aneh, kenapa ya setelah sekretaris Lee menolakku? Aku jadi sangat marah. Pasti karena belum pernah ada yang menolakku. Ada apa? Bos Ye, bisa nebeng nggak? Makasih Bos Ye. Sama-sama. Maaf ya Bos Ye. Aku lupa matiin suara. Siang ini ada waktu ketemuan? Aku mau ngobrol. Istriku. Hubungan Bos Ye sama istrinya memang harmonis ya. Baru mulai kerja udah kirim pesan. Ini pertemuan pertamaku dengannya. Mending ke toilet dulu buat dandan. Bos Ye. Kebetulan, Anda juga minum kopi? Iya, aku janjian sama istriku. Hubungan Bos Ye dan istri sangat baik. Bikin iri banget. Kalau gitu aku nggak ganggu. Aku ke toilet dulu. Halo? Linian, cepat ke rumah sakit. Nenekmu kenapa-napa? Apa? Aku langsung ke sana. Sekretaris Lin, kenapa? Buru-buru banget. Nenekku kenapa-napa? Sekarang di rumah sakit. Tapi sekarang, nggak bisa dapat taksi. Jangan panik, aku antar kamu. Tapi bukannya Anda janjian sama istri? Dia ada urusan mendadak. Aku antar kamu ke kantor dulu ambil mobil. Oke, makasih Bos Ye. Tante, gimana? Dokter bilang nenekmu jatuh, patah tulang. Bagaimana bisa begini? Kok tiba-tiba jatuh? Banyak banget nanya. Orang tua jatuh itu biasa, tahu? Biaya operasinya 100.000, cepat bayar. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Tante, kamu gini. Pinjemin dulu, nanti pasti aku kembalikan. Oke? Aku dari mana punya uang? Kerja lama-lama, uangmu mana? Hah? Jangan-jangan dipakai buat biayain pacar gelap? Nggak kok. Gaji yang dulu cuma cukup buat hidup sehari-hari. Sisanya kasih nenek. Sekarang nenek kecelakaan. Keluarin buat darurat. Aku tanya, kamu tahu di mana nggak? Uangnya udah aku pakai semua. Mana bisa balik? Dasar anak kurang ajar. Ngincar uang ibuku buat kuburan, ya? Aku nggak. Pendel. Berhenti. Lepasin dia. Kamu siapa? Urusan ponakanku ngapain kamu ikut campur? Pak Ye, Anda belum pergi? Ada apa? APA? Kamu panggil Japaki? Berarti kamu tajir dong? Dasar cewek genit, jago banget merayu. Tante, sopan dikit. Ini bos aku. Butuh uang? Pak Ye, nggak usah repot. Urusan kecil ini. Aku bisa atasi sendiri. Bisa apa kamu? Pak Ye jangan dengar omongannya. Neneknya sekarang terbaring di dalam, butuh uang buat operasi. Ayo ikut aku bayar. Wih, genit banget sih. Udah nikah. Masih bisa ngerayu siapa aja. Ibu aku jatuh ini. Bakal butuh banyak biaya. Si imut kan udah nikah? Nggak boleh? Aku mau minta mahar ke suaminya. Nggak percaya aku? Maaf ya Pak Ye, hari ini malu-maluin. Gak apa-apa. Hari ini siapapun karyawanku. Aku pasti bantu. Uangnya pasti aku cepat balikin. Maaf ya. Aduh.
Udah, jangan nangis. Nanti orang mikir. Aku yang nakutin kamu. Maaf. Sudah, hari ini kamu udah terlalu banyak bilang maaf. Nanti aja ganti di kerjaan. Pasti. Udah waktunya, aku harus kembali rapat. Kamu bisa sendiri kan? Aku akan membantumu menyelesaikan pengobatan. Baik. Sakit? Tidak sakit. Katakan padaku, kenapa bibimu bisa sekejam itu? Lain kali jika bibimu mengganggumu lagi, ingat untuk melawan, mengerti? Kamu sendiri yang mengoleskannya. Bos Ye di sana. Hei, coba tebak siapa yang baru saja aku lihat. Tidak apa-apa, aku tutup dulu. Ada. Aku baru saja melihat istrimu di rumah sakit. Aduh, kasihan sekali, matanya sampai merah karena menangis. Hei, kamu mendengarkanku? Kalau dia menangis, pasti ada yang menghiburnya, kan? Kamu yakin dia benar-benar selingkuh? 100% yakin. Awalnya hari ini aku ingin membicarakan soal perceraian dengannya. Tapi ternyata dia tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa datang. Orang di rumah sakit, itu kan urusan mendadak? Menikah sebulan lalu langsung bercerai. Mimeng cause kamu, Yi Wuxiao. Aduh, Nenek, akhirnya kamu bangun. Bebe mana? Bib, kamu mau pergi lagi? Nanti kalau nenek bangun, pasti ingin melihatmu pertama kali. Aku mau pergi kemana? Urusanku sendiri. Kalau dia bangun, kamu telepon aku saja. Selesai. Aku janjian main mahjong, jangan ikut campur. Aduh, Minger, Bibi. Nenek, Bibi bilang pulang dulu untuk memasak sup untukmu. benarkah? Aduh, luka kali ini, worth it. Nenek, Bibi bilang kamu jatuh. Jatuh tidak sengaja, gimana bisa jatuh? Aduh. Aku sendiri, tidak sengaja jatuh. Xiao Ye, kamu ini ngapain sih? Aku cuma punya sedikit uang ini. Aduh mama, dengar dulu. Kali ini aku pasti menang. Aku bisa balik modal. Aku akan banyak uang untukmu, untuk hari uang. Kau tidak bisa mengambilnya. Aduh jangan banyak bicara. Aduh. Nenek tua sialan, menghalangi rezekiku, pantas. Aduh. Kakiku, sakit sekali. Aduh, pergi sana. Kenapa? Kamu ada kecurigaan apa? Nenek, jujur saja padaku. Apa Bibi memintamu uang lagi sampai kamu jatuh? Sayang, kamu ngomong apa sih? Oh Lonji lagi. Lain kali kalau diganggu tante, jangan diam saja. Kalau kamu pukul aku lagi, jangan salahkan aku kalau nggak anggap kamu keluarga. Wajah. Bu, lihat cucu kesayanganmu ini. Gimana? Udah nikah aja. Sudah besar ya, sampai nggak anggap tante lagi? Mau aku anggap dan hormat kamu? Setidaknya, kamu harus punya alasan buat dihormati dong. Sudah, Yan. Kok bisa begitu bicara sama tantemu? Nenek, aku salah ngomong apa? Tante ini anak kandungmu. Waktu nenek operasi, dia kasih uang berapa? Wah, pantas saja sok jagoan. Nungguin aku ya? Hah, ngasih uang dikit aja sok hebat. Hah, ngasih uang dikit aja sok hebat. Aku. Bu, dengar ini. Aku kasih tahu asal uangnya. Si Sundal ini nggak bisa berubah. Tiap hari goda lelaki, tidur sana-sini dapat uang. Sok cantik apa kamu? Kamu anak durhaka. Memalukan. Kill harga kita. Nenek, aku nggak. Jangan dengar omongannya.
Uang ini aku pinjam dari bos. Beneran? Benar. APA? Pinjam bos? Kalau gitu aku tanya, kenapa suamimu nggak kasih mahar? Kalau bukan karena kamu selingkuh, masa dia nggak kasih? Ayo jawab. Tante, aku juga nggak kasih mas kawin. Ngapain dia kasih mahar? Hah? Siapa percaya omong kosongmu? Bulasan, Tengga. Selama mahar nggak dibayar, artinya si keparat ini masih selingkuh di luar. Yanyan, tante ada benarnya. Gimana kalau begini, nenek nggak minta banyak. Kamu minta suamimu bayar mahar 100 juta. Nenek baru percaya. Gimana? Nenek, kenapa sih selalu nggak percaya aku? Duh, nenek bukan nggak percaya. Tapi nenek perlu jaminan. 100 juta kan nggak banyak. Kamu ini, nggak mau itu. Gimana nenek percaya kamu sudah berubah? Baik, aku setuju. Aku akan bicara. Paling-paling pinjam 100 juta dulu. Tunggu. Telepon, biar aku yang bicara. Kenapa dia telepon aku? Halo, Apa kamu suami Yanyan? kamu siapa? Aku keluarga dia. Kamu menikah dengan Yanyan kami. Jangan-jangan ini penipuan nikah. Kenapa orang lain dapat mas kawin? Kami enggak. Kami enggak dapat. Kamu mau minta mas kawin dariku? Ya tentu. Kami enggak banyak minta. Cuma 500.000. Transfer ke rekening nenek Yanyan. Kalau gitu, suruh dia sendiri bicara sama aku. Aduh, dia itu pemalu. Malu-malu. Aku yang ngomong sama kamu, kan sama aja. Aku kirim nomor rekeningnya sekarang ya. Lepesan. Tante, kok bisa bohong sih? Tadi kan sepakat 100.000, sekarang jadi 500.000. Ini namanya ingkar janji. Kasih, aku telepon dia sekarang. Suruh dia jangan telepon lagi. Wah, Bu, 500.000 udah masuk. Sik. Yanyan, suamimu keren juga ya. Bu, sudah ya. Nek, kasih kartunya, aku mau ambil buat balikin ke dia. Dasar anak kurang ajar. Kamu ngomong apa sih? Dengar ya, 500.000 ini uang pensiun nenekmu. Berani-beraninya kamu sentuh. Aku bakal lawan kamu hari ini. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Sorry. Jangan-jangan dia blokir aku. Gawat. Dia pasti salah paham. Nenekmu baik-baik aja? Baik. Bossy Odar Nemuan. Siapa? Ketemu dia di kafe bawah. Bisa lihat sendiri. Aneh, kenapa aku refleks lihat dia? Aku ke sana sekarang. Tolong beritahu semua, rapat ditunda 2 jam. Semua, rapat nanti ditunda 2 jam. Bos ada urusan pribadi. Oke. Siapa sih orang pentingnya? Sampai bos Ye nunda rapat buat dia. Jangan-jangan istrinya. Kamu kan cewek waktu itu. Ya, Kenapa perasaanku padanya tidak seperti malam itu? Perasaan gadis itu. Bagaimana kamu membuktikan kalau malam itu adalah kamu? aku. Jika tidak bisa membuktikan, aku rasa aku harus menyelidiki sendiri. Kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Lepaskan. Aku bisa membuktikan. Setelah malam itu, aku ingin mencarimu. Tapi aku takut mengganggu hidupmu. Kenapa kamu menyimpan video malam itu? Aku sangat merindukanmu. Aku tahu aku tidak boleh terikat padamu. Mungkin bagimu, aku hanya orang asing. Kamu tunggu di sini sebentar. Ada APA? Kamu ingat bulan lalu? Malam itu kamu pergi ke hotel? Bulan lalu? Bulan lalu aku setiap hari di hotel. Hari yang mana? Tidak penting. Aku dengar katanya malam itu ada seorang pangeran yang semalam suntuk dengan seorang wanita. Sekarang sedang mencari gadis itu. Siapa gadis itu? Kalau aku tahu, ngapain tanya kamu? Bukannya kamu setiap hari di sini? Kamu tidak tahu? Pangeran dari mana? Kalau aku kasih tahu, jangan kaget. Kamu tahu grup Y? Ya, bos Y dari grup Y.
Bos ya. Untung aku sudah siap. Kalau tidak, pasti tidak bisa menipu Bos Ye ini. Bos Ye, ada apa? Kenapa tadi aku lari? Yang tadi itu aku. Yang tadi itu pasti istrimu ya? Bos Ye dan istrinya cocok sekali. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku? Suami istri berpelukan, kan wajar. Aku juga suka memeluk suamiku. Ya. Kamu juga sudah menikah? Hal seperti ini wajar. Aku ini kenapa? Tadi tanpa sadar. Ingin menjelaskan pada Lin, dia kan sudah menikah. Aku pergi dulu. Lin Yan, kamu ini sedang apa? Kamu sudah menikah. Apalagi Bos Ye juga sudah beristri. Kamu sudah kembali. Yang tadi itu, Bukan, aku sudah menikah. APA? Aku cuma sedih aja, soalnya kamu sudah menikah. Kalau gitu aku duluan ya. Tunggu dulu. Aku akan cerai sama dia. Aku akan menikahimu. Kamu temani aku makan malam ini, pasti ada yang mau dibicarakan ya? Memang benar kakekku, apa yang ada di pikiran? Gak bisa sembunyi dari matanya. Aku mau cerai. Apa katamu? Olanji lagi. Mau bikin aku mati ya? Baru nikah berapa hari, udah mau cerai. Dia juga gak sebagus yang kamu bilang. Mending pisah aja, biar masing-masing bahagia. Ngomong sembarangan. Menurutku dia baik-baik aja. Apa kamu bikin menantuku marah? Aku pukul kamu nih. Dia selingkuhin aku. Perempuan jalan kayak gitu, baik apanya? Apa katamu? Olanji lagi. Aku bilang, aku mau cerai. Kamu. Kakek kenapa? Dokter, kakekku gimana? Bos Ye, kakekmu sudah tua. Jangan dikasih stimulan, jangan bikin dia marah. Aku kasih obat dulu buat ngebalikin kondisi. Iya, makasih banyak. Kakek, gak apa-apa kan? Maaf ya, jangan marah-marah. Aku gak boleh bikin kakek marah. Kamu, masih mau cerai? Gak, kakek. Tenang aja, jangan marah. Aku gak percaya. Kecuali minggu ini kamu bawa menantuku pulang, kalau enggak. Kamu siap-siap aja bikin aku mati. Iya. Aku bawa dia pulang, Perempuan jalan kayak gitu, gak tahu juga kakek. Suka apanya sih? Jangan-jangan itu istri kamu. Ah udahlah, mending cari orang buat pura-pura aja. Sekretaris Lin, kamu kesini dulu. Siap. Bos Ye, ada perlu apa? Gimana yang ngomongnya ke sekretaris Lin? Soalnya dia kan udah punya suami. Bos Ye, ada masalah susah ya? Ada yang bisa ku bantu? Itu. Kalau misalnya seorang wanita sudah punya suami, tapi masih berhubungan dengan pria lain, kira-kira apa penyebabnya? Bos Ye jangan-jangan sedang mengingatkan aku. Agar menjaga jarak dengannya? Maaf ya Bos Ye, aku tidak sengaja, kedepannya aku akan menjaga jarak yang pantas dengan Anda, aku sama sekali tidak punya pikiran macam-macam. Kamu ngomong apa sih? Aku bukan ngomongin kamu, balik sini. Kalau kasus Anda ini, aku juga kurang paham. Biasanya sih disebut selingkuh. Tapi menurutku, antara Anda dan istri Anda, pasti ada kesalahpahaman, Anda kan orang baik. Masa sih istri Anda bisa suka sama orang lain? Sayang ya, kalau saja istri kilatku adalah Linian, pasti bahagia banget. Malam ini ada acara makan malam. Temani aku hadir, gajimu aku kali 3. Oke, Nanti aku ajak kamu beli gaun. Bos Ye, sebenarnya aku punya gaun di rumah. Pilih aja sesukamu, anggap saja ini balas jasaku. Baik, Aku mau angkat telepon dulu. Wah, Nona, pacarmu baik banget ya. bukan, dia bukan pacarku. Bukan? Pasti dia suka sama kamu dong.
Masa ya ada orang yang ngajak wanita asing beli baju? Sudahlah. Ini koleksi terbaru kami. Yang ini gimana? Coba yang ini dulu. Sini saya antar ke ruang ganti. Loh, ini bukan sekretaris Lin? Oh, Lin yang kamu ya. Aku heran kenapa bos Ye memilihmu jadi sekretaris. Ternyata memang kamu. Sudah dari dulu merangkak ke kasur bos Ye. Kamu nggak malu apa? Bos Ye kan sudah punya istri. Kamu ini orang. Aku dan bos Ye bersih. Nggak ada hubungan apa-apa yang kotor tuh pikiranmu. Apa kotor? Siapa yang percaya? Toko ini, dengan gajimu yang sedikit, mampu beli? Gaun yang dia pakai ini, aku yang ambil. Nona, di sana ada yang baru, mau aku ambilkan? Saya bungkuskannya. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku mau yang dia pakai ini, dia memakainya. Kamu tidak bisa langsung mencopotnya? Baik, kamu suka yang ini, aku akan lepaskan untukmu. Kamu si imut, dalamnya seberapa kotor sih? Kinshi, lepaskan. Biar kamu berebut bos Ye, si imut. Ayo lihat, ini si pelakor. Khusus menggoda pria lain, wajahnya seperti rubah. Suka menggoda pria lain. Lepaskan aku. Awas dia bisa menggoda suami kalian juga. Kinshi, lepaskan aku. Kinsi. Yi, bos Yi. Ternyata membiarkanmu di perusahaan sudah cukup baik. Mulai sekarang, kamu dipecat. Bos Ye, kakakku sudah bekerja untuk grup Ye. Selama lebih dari 20 tahun, hari ini demi si imut. Kamu mau memecatku? Hei Yo Cheng. Serahkan bukti Kinran menggelapkan uang ke polisi. Baik. Bos Yi, aku tahu salah. Aku tidak akan mengganggu Linan lagi. Kumohon, jangan serahkan bukti ke polisi. Pelayan toko. Siapkan rekaman tadi, aku akan melaporkannya. Untuk penganiayaan sengaja. Baik, aku segera jangan. Maaf, kali ini aku sangat bertanggung jawab. Tidak apa bos Ye. Kinshi juga dimanja kakaknya sampai semena-mena. Tidak apa Sekretaris Lin, menangislah kalau mau, sudah menderita. Menangis akan membuatmu lebih baik. Kenapa setiap kali di depan bos Ye, air mataku selalu mudah keluar? Apakah karena bos Ye ini? Dia terlalu memberikan rasa aman? Maaf, aku mengotori bajumu. Tidak apa, Kinsi sudah dibawa untuk investigasi. Keluarga mereka bilang, ingin memberi kompensasi. Jadi aku ingin tanya pendapatmu. Bos Ye, kalau aku bilang aku ingin uang ini, apa kamu akan berpikir aku sangat materialistis? Tidak. Kenapa? Kamu sudah cukup menderita. Kalau uang ini bisa membuatmu bahagia, kenapa tidak? Kamu benar-benar berbeda dengan semua pria yang pernah kutemu. Benarkah? Lebih spesial daripada suamimu. Meskipun aku sangat butuh uang sekarang, tapi aku juga tidak ingin melepaskannya begitu saja. Bos Ye, kenapa tiba-tiba mengajakku makan? Kamu tidak lapar? Sudah bekerja seharian, aku sudah lapar. Oh ya, dengar-dengar kamu sangat butuh uang, bisakah aku mempekerjakanmu dengan gaji tinggi untuk bantuanku? Bantuan apa? Begini. Bisakah kamu berpura-pura menjadi istriku untuk menemui kakekku? Lalu di mana istrimu yang asli? Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Apakah istri Bos Ye benar-benar berselingkuh? Makanya Bos Ye mempekerjakan orang lain dengan gaji tinggi untuk berpura-pura menjadi istrinya. Bos Ye, tapi kakek Ye belum pernah bertemu dengan istri Ye. Tidak, sudahlah, makan dulu saja, jangan terlalu stres. Aku akan mencari cara lain. Halo, Nenekmu masih tidak tenang, menyuruhku bilang, kalau ada waktu, bawa suamimu pulang untuk bertemu. apa? Apa-apaan? Kalian sudah menikah begitu lama. Suamimu tidak tahu harus pulang untuk menemui kami, para orang tua? Tidak sopan. Bukan, halo. Sudah dikiriskan dari jauh. Halo. Aduh. Sekarang bagaimana? Dia sudah memblokirku. Ada apa? Keluarga Bos Ye ada masalah? Bos Ye, ada apa? Tidak sengaja memecahkan vas. Biar aku saja. Benar-benar tidak mengerti. Pria sebaik Bos Ye
kenapa istrinya tidak menghargainya? Itu, Bos Ye, waktu itu kamu bilang tentang meminta bantuanku untuk berpura-pura menjadi istrimu. Aku bisa membantumu, tapi aku juga butuh bantuan dari kamu. Benarkah? Baik, bantuan apa yang kamu butuhkan? Kamu juga tahu, pernikahanku hanya tinggal nama. Nenekku ingin bertemu suamiku, tapi dia memblokirku. Jadi, bisakah kamu berpura-pura menjadi suamiku untuk menemui nenekku? Tentu saja tidak masalah. Tapi istri sebaik kamu. Suamimu sampai memblokirmu? Ya, karena aku melakukan hal yang sangat keterlaluan. Weekend kapan? Butuh aku bantu apa? Sabtu pagi jam 9. Hadiahnya sudah aku beli semua. Kamu tinggal santai aja, datang makan. Oke. Nenekmu gimana? Kapan? Kalau gitu minggu pagi. Oke, Tapi, Bos Ye, mungkin aku harus memberi peringatan dulu ke Anda. Bibi dan anak perempuannya agak sulit diajak bergaul. Jadi nanti mungkin harus merepotkan Anda untuk lebih sabar. baik. Maaf, Sekretaris Lin. Mulai sekarang, kamu harus panggil aku suami. Baik, Bos Ye. Suami. Kakek, kami sudah pulang. Hahaha, wah sudah lama kangen. Akhirnya ketemu cucu menantu. Kakek, ini semua Yanyan yang beli buat kakek. Dasar anak kurang ajar, bisa dapat istri cantik dan baik hati. Siakerlah. Jangan diam aja, cepat makan. Oke. Hahaha, ayo, makan banyak-banyak. Hahaha, lihat kamu kurus begini, apa sih anak kurang ajar itu nggak jagain kamu? Kalau dia nakal, bilang ya, kakek yang marahin dia. Kakek anggap cucu kakek seperti apa? Masa aku tega nakalin dia? Kita duduk lama begini, kamu aja nggak ambilkan sayur buat dia. Masih bilang nggak nakalin dia? Kakek, kalau kita sudah selesai makan, kita pulang dulu ya. Pulang apaan? Kamar sudah kakek siapin buat kalian. Malam ini nginep di sini. Maaf ya, aku juga nggak nyangka. Kakek mau kita nginep. Nggak apa-apa. Kalau gitu, aku tidur di lantai, kamu tidur di kasur. Tapi, kayaknya kakek cuma nyediain satu selimut. Kalau gitu, kita tidur berdua di kasur aja. Pakai selimut buat pembatas, kita bagi dua. Boleh juga. Kakek. Ada apa? Minum. Apa ini? Aku nggak mau minum. Kamu aja yang minum. Baik, aku minum. Cepat istirahat. Hahaha, cucu yang baik. Malam ini usaha yang keras buat kasih kakek cicit ya. Hidupku sudah lengkap, hahaha. Ada apa? Apakah aku tadi menunjukkan kelemahan? Sampai kakek tahu. Bukan, kakek menyuruhku minum semangkuk obat. Kurasa itu untuk menguatkan badan. Kalau begitu, kita tidur saja. Ya, baik. Bos Ye, ada apa ini? Bos Ye, Anda baik-baik saja? Bos Ye, Anda baik-baik saja? Bos Ye, sadarlah sedikit. Aku Lin Yan. Maaf. Aku tadi ternyata mencium Bos Ye. Maaf, mungkin ini karena obat yang aku minum tadi malam. Aku telah melecehkanmu, maaf ya. Tidak apa-apa, lagi pula kamu juga tidak sengaja. Kamu tidur saja dengan tenang, kakek seharusnya sudah tidur sekarang. Aku akan kembali sebelum dia bangun besok pagi. Ya, baik. Aneh, perasaan yang diberikan Bos Ye padaku. Kok mirip sekali dengan orang malam itu?
Sekarang masih awal, istirahat sebentar di tempat tidur saja. Apa yang terjadi? Kenapa aku memeluk Bos Ye? Aku takut kakek bangun dan melihat, jadi aku kembali sangat pagi. Lalu tidak sengaja tertidur. Ya, Bentuk punggung ini, kenapa rasanya? Sangat mirip dengan wanita malam itu. Haha, Yan, semalam kamu bekerja keras. kakek. Ini adalah pusaka keluarga Ye, nenek sudah lama meninggal. Selalu ingin bertemu dengan cucu perempuan, hari ini, aku memberikannya padamu. Tidak bisa, kakek. Benda ini terlalu berharga. Gelang ini selalu diberikan untuk istri keluarga Ye. Kakek memberikannya, terimalah. Baik, aku akan menerimanya. Anak baik, jalani hidup yang baik dengan Wusyu kami. Wusyu adalah suami yang baik. Lalu berikan kami seorang cicit. Maka kakek akan puas seumur hidup. Baik, kakek. Kami berdua pasti akan hidup dengan baik. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa, kakek. Bos Ye, kalimatku tadi adalah untuk menghibur kakek. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo naik mobil. Baik. Wah, ini bukan bosnya Linyan. Kamu ini. Bibi, waktu itu aku bohong padamu. Dia itu suamiku. APA? Dia? Yan sudah pulang? Nenek, Halo, Nenek. Maaf baru sempat berkunjung. Aku suami Yan. Bagus, sudah datang saja bagus. Lihat kamu ini. Bawa-bawa banyak hadiah lagi. Bagus, sangat bagus. Hello, Yiyi. Cepat pulang. Pulang buat apa? Ingat tidak, ibu waktu itu bilang sama kamu. Di rumah sakit lihat atasan Linyan itu. Hari ini dia malah bawa ke rumah. Bilang lagi itu suaminya. Aku rasa ini aneh. Tunggu aku sebentar. Aku pulang sekarang. HMPH, Linyan si manis itu. Berani-beraninya menggoda Wusyu. Aku tidak percaya. Dia bisa seberuntung itu, jadi istri direktur. Aduh, Siapa itu Ye Wusyu? dia tiket makan jangka panjang yang aku incar. Aku tidak akan biarkan tiket ini kabur. Waktu itu di rumah sakit. Yanyan bilang ini bukan atasannya? Kok sekarang tiba-tiba jadi suaminya? Yanyan, apa yang bilang bibimu benar? nenek. Waktu itu aku tidak jujur, takut bibiku mengincar Wusyu kita. Kamu. Baik, kalau kamu bilang kalian suami istri asli. Tidak bohong sama nenek, tunjukkan surat nikahnya. Bayar kita Samuel lihat. Ayah. Siapa yang bawa surat nikah sembarangan? Ayah, Xiaoya. Yanyan mana? Tidak mungkin cari orang untuk bohong sama aku. Si manis ini, dapat rezeki dari mana? Sembarangan cari suami, dapat orang kaya. Kalau ini suami Yi kita, enak ya? Baik, aku bodoh. Aku ingatkan. Kalian sudah cocokkan bazi belum? Yao Yuxiu. Bazimu harus kuat, kalau tidak. Awas dimatiin si manis ini. Diam kamu. Kalau masih ngomong sembarangan, keluar dari sini. Ibu, kenapa marah-marah? Aku tidak ngomong sembarangan. Adikku kan mati karena dia. Aku mengingatkan Wushu. Laju pila. Batsi Linyan ini. Tidak sebagus Yi kita. Kamu si rubah, kenapa semua direbut? Wushu juga kau rebut. Ini, ada apa sih? Yi, kenapa kamu memukul Yanyan? Nenek. Aku nggak mau hidup lagi, lebih baik aku mati saja. Aduh Yi. Kamu bilang Yanyan ini si sundal itu apa? Apa maksudnya, Nek? Wusyu itu tunanganku. Linyan si manis ini kuma pelakar. Dia merebut tunanganku. Ini beneran?
Iya, Dasar anak durhaka, mau bikin nenek mati ya? Nek, semua ini gak ada hubungannya sama Yan. Ini salahku. Aduh, Nenek, Linyan, sini nak. Kamu cerita sama nenek. Sebenarnya ada apa sih? Tante, aku beneran nggak tahu. Ye Wuxiu itu tunangannya Yi. Aku juga nggak ngerti gimana bisa begini. Jangan banyak bakit, Kelyur. Nenek, Wusho, ini sebenarnya Ada APA? Kok bisa kamu suaminya Linyan? Hillier, Tante, Udah cukup. akulah cewek yang semalam. Kenapa kamu selalu belain dia? Pak Ye, katanya kan kamu udah nikah. Sebenarnya ada apa sih? Masalah ini susah dijelasin dalam waktu singkat. Ribet banget. Dengar ya Linyan. Wuxiu ini demi aku. Mau cerai sama istrinya, kamu tuh. Lupakan saja deh, coba lihat diri kamu di kaca. Pantaskah kamu sama Wuxiu? Pak Ye, aku kira Anda sangat mencintai istri, ternyata Anda orang seperti ini. Sangat mengecewakan. Aku bukan. Dah. Kamu ke rumah sakit kok nggak bilang-bilang? Ada APA? Butuh bantuan? Kamu kok di sini? Kamu kenal sama Pak Ye? Linyan, ini siapa lagi? Bisa nggak sih kamu ubah kebiasaan burukmu menggoda pria? Nenek sampai sakit karena kamu, Wuxiu. Nah kamu lihat kan? Dia cuma si manis. Apa hubungan kalian berdua? Dia adalah suamiku. Apa? Tidak, aku suamimu. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Waktu itu di kafe, bukankah kamu yang kencani aku? Hei, dia bilang dia istriku. Kamu tidak keberatan? Apa maksudmu? Tidak. Kalian berdua sangat lucu, kalian pulang tidak melihat-lihat. Siapa yang sebenarnya di buku nikah kalian? Jadi kamu bilang, orang yang menikah denganku adalah Linyan? Aku dan kamu adalah suami istri? Ya, kalian berdua sangat lucu. Ternyata, istriku adalah kamu? Tidak, ini sebenarnya apa yang terjadi? Tidak, maksudmu apa? Kalian berdua benar-benar suami istri? Bikin pura-pura? Jawabannya sudah jelas, kalian berdua adalah pasangan paling ceroboh yang pernah aku lihat. Tidak mungkin. Kalau begitu, saat itu, ketika aku meneleponmu, siapa yang memanggilmu istri? Istri. Istri, makan sudah siap. Maksudmu, saat pertama kali kamu meneleponku, itu temanku di rumah, panggilan istri itu adalah untuk temanku, bukan untukku. Ternyata, semua ini adalah kesalahpahamanku. Aku malah bersyukur istriku adalah Linyan. Apakah aku padanya? Aduh, ini bagaimana? Hancur, semuanya hancur. Lihatlah kamu, kumpulkan air matamu. Mereka berdua hanya menikah. Tidak ada dasar perasaan, Yi. Gak bilang, kamu berhubungan dengan Ye Wuxiu? Itu artinya dia menyukaimu, bodoh, ibu. Malam itu bukan aku berbohong. APA? Ulangi lagi, malam itu. Ada apa Yi? Apakah kamu hamil? Tidak mungkin. Selesai, ibu, bagaimana? Aku tidak ingin anak ini. Kita ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Bukankah kamu ingin mendapatkan Ye Wuxiu? Dia juga tidak tahu siapa wanita itu malam itu. Katakan padanya kamu hamil, suruh dia menikahimu. TAPI. Bagaimana dengan Linyan yang manis itu? Dia pasti tidak akan melepaskannya. Kamu pikir sekarang mudah mencari suami kaya? Jangan khawatir, aku yang akan menanganinya. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengatasinya. Aduh, seandainya aku melihat sertifikat pernikahan itu sebelumnya. Pasti tidak akan sampai seperti ini. Bagaimana aku harus memberitahu Linyan? Tentang Jiang Yi. Bagaimana aku harus memulai pembicaraan ini dengannya? Linyan, Kelyuarla. Aku mohon, kembalikan Wuxiu padaku, ya? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Buka pintu! Yi, kenapa kamu datang malam-malam begini? Kamu tidak ingin menikahiku, tidak ingin bertanggung jawab, kan? Aku bisa menggantinya dengan cara lain. Setuju? Carlane? APA? Yun?
Jika bisa, aku. Baik. Kalau begitu, aku akan bunuh diri bersama anak ini. Anak? Anak apa? Kamu tidak dengar apa yang dia katakan. Kejar dia. Ih, Jangan mendekat. baik, kami tidak mendekat. Ih, dengar kata kakak. Turun dulu. Apapun masalahnya, kita bicara baik-baik. Kamu tidak ingin menikahiku, tidak ingin bertanggung jawab. Lebih baik aku bunuh diri bersama anak ini. Ih, tidak seperti itu. Dia tadi hanya bicara sembarangan. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu? Bagaimana mungkin dia tidak ingin menikahimu? Benarkah? Kamu benar-benar mau menikahiku? Mau memberikan rumah untukku dan anak ini? Apa yang terjadi padaku? Mengapa setiap memikirkan? Berpisah dengan Lin Yan, hatiku sakit sekali. Ih, Ah, halo, 120? Ada orang yang mau lompat dari gedung di sini. Kalian bagaimana sih? Membiarkan seorang wanita hamil. Emosional mau melompat dari jendela. Untungnya tidak apa-apa. Dokter, dia benar-benar hamil? Ya, sudah lebih dari sebulan. Ini benar-benar anakku? Waktu sebulan yang lalu juga cocok. Yiku, Yi. Anakku yang malang, Yi. Bibi, maafkan aku. Yanyan, Bibi mohon padamu. Ini satu-satunya anakku, lepaskan dia, ya? Jangan rebut Wusiu darinya lagi. Kembalikan Wusiu padanya, Yanyan. Kumohon, Yanyan. Bibi, bangun dulu. Tidak, kalau kamu tidak setuju hari ini, untuk bercerai dengan Wusiu, aku akan terus berlutut di sini. Aku tidak akan bangun. Bibi, bangun dulu. Pertama kali aku menyukai seseorang, tapi hal yang begitu kacau bisa terjadi, Bibi. Aku janji, besok pagi. Aku akan pergi untuk bercerai dengan Ye Wusiu. Yan Yan, kamu. Yanyan, Bibi minta maaf padamu. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Seperti anak kandangku sendiri. Bangun dulu, Yi masih butuh perawatanmu. Yan Yan, Lawan aku? Kamu masih hijau. Yan Yan. Bos Ye, kamu harus kembali ke rumah sakit sekarang. Yi sedang mengandung. Kamu harus kembali untuk merawatnya. Yan Yan. Sebelum itu, biar aku mengantarmu pulang dulu, oke? Bos Ye, orang yang akan kamu nikahi, sedang di rumah sakit. Aku janji. Setelah aku mengantarmu pulang, aku akan kembali untuk merawatnya. Oke. Sudah sampai rumah, kamu bisa pulang. Yan Yan. Ye Wusiu. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Tidak, aku tidak mau ke rumah sakit. Ayo bangun, aku akan membantumu masuk. Yan Yan, aku tidak enak badan, biar aku bantu. Apa dia tahu aku kehilangan keperawanan sebelum menikah dan menganggapku kotor? Aku sebenarnya ada sesuatu yang selalu kututupi darimu. Tanggal 3 bulan lalu, aku diroboh di Hotel Jinsei. Dan berhubungan dengan pria asing, nenek. Karena hal inilah aku dipaksa menikah. Ye Wusiu. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf, yang seharusnya minta maaf adalah aku. Ini salahku. Membuatmu menderita begitu lama. Apa maksudmu? Pria itu adalah aku. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Yi sekarang hamil anakmu, kita berdua. Dan itu lagi. Yan Yan, yang harus aku tanggung jawab adalah kamu. Bukan Yi, aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Sebentar lagi akan tahu kebenarannya. Ayo pergi. Aduh, Ini. Ya ampun, kamu benar-benar melompat dari jendela. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana ibu bisa hidup? Kalau aku tidak nekat, Ye Wusiu pasti sudah dibawa pergi oleh si manis itu. Nanti bagaimana dengan anakku? Siapa yang akan menafkahi kita? Yi, aku tanya kamu,
Anak ini sebenarnya siapa? Aku tidak tahu, yang jelas bukan anak Yusio. Sudah aku bilangkan. Wanita ITU malam ITU, bukan aku. Setelah tahu kabar ini, aku menggantikan wanita itu. Awalnya kukira butuh usaha lebih untuk membuatmu mengaku. Tidak menyangka kamu sudah mengaku sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Wusho, aku tadi. Aku tadi hanya bercanda dengan ibu, anak ini adalah milikmu. Iya benar. Malam itu, kamu memang pergi ke Hotel Jinshe. Tapi, kamu pergi ke kamar 808, bukan 818. Aku sama sekali tidak menyentuhmu, anak dalam kandunganmu. Bukan anakku. Tidak, Wusio, malam itu benar-benar aku. Sangga. Apakah kamu bilang apa lagi ke Wusio? Kalian benar-benar menganggap semua orang bodoh. Wusio, aku mohon. Jangan tinggalkan kami, ya? Kalian benar-benar tidak kapok. Kebetulan, rumah sakit ini adalah milik keluarga Jiang Shichen. Apa perlu Jiang Yi melakukan tes DNA untuk anak dalam kandungannya? Sipat Banggan, NAK, Sipat Banggan. Jangan sentuh aku, karena aku jadi seperti ini. Kenapa kamu begitu miskin? Kenapa kamu melahirkanku? Kenapa kamu tidak bisa mencarikanku suami yang kaya? Ini salah ibu. Maaf, tapi tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Linian menyakitimu. Kalau dia berani menyakitimu, aku tidak akan membiarkannya. Long, kok kalian bisa nemuin tempat ini? Aduh. Dasar si imut, bikin aku susah nyari. Kamu lupa ya, utang 500.000 yang belum kamu bayar? Long, bukannya 200.000? Kok jadi 500.000 Long? 200.000 itu pokoknya, sisanya 300.000. Itu biaya capek nyari kamu selama ini. Mau nggak bayar? Enggak, aku bayar. 1 bulan aja. Iya, 1 bulan. Aku janji 1 bulan. Pasti aku bayar 500.000. Selama 1 bulan ini, biar anak perempuanmu yang ganti. Jangan. Enggak, Long. Besok aku bayar. Aku punya keponakan, dia nikah sama orang kaya. Suaminya kaya banget. Besok aku ajak kamu ke kantornya. Minta uang sama dia, besok langsung. Dulu Yusio minjamin aku 100.000 buat berobat nenek, terus tante minta mahar 500.000 totalnya. Aku udah utang 600.000 sama dia. Itu utang 600.000 ku, aku akan cepat-cepat bayar. Kita suami istri, nggak usah pikirin uang itu. Nggak bisa, aku nggak boleh manfaatin kamu. Cuma karena kita udah nikah. Sudahlah, nanti pelan-pelan aku bujuk dia. Ayo kita beli makanan. Kamu tadi malam gak makan yang benar. Baru sembuh, nggak boleh minum alkohol. Ini rasanya diatur istri ya? Kayaknya enak juga. Oke, aku nggak minum. Aku mau angkat telepon dulu. Oke. Halo. Ini pemabuk kecil dari mana sih? Kamu mirip banget sama bosku. Tapi sekarang dia suamiku. Kamu suka sama dia? Suka. Aku nggak tahu kalau aku ternyata istrinya. Dulu aku iri sama istrinya. Sekarang nggak usah iri lagi, karena dia milikmu. Dia akan baik sama kamu. Beneran? Iya, istriku, kamu masih utang malam pengantin. Nanti malam aku ganti. Linian, Asisten Yo. Ada apa? nggak nyangka kamu ternyata istri direktur. Bos ya baru saja mengeluarkan surat pengangkatan, mulai hari ini. Kamu ditunjuk sebagai kepala departemen desain perusahaan kita. Aku akan menemuinya. Hei, Aku harap kamu bisa mencabut keputusan personalia ini. Kenapa? Bukannya kamu suka desain? Aku memang suka desain, tapi
langsung jadi kepala departemen, aku belum mampu. Aku tidak mau ini karena hubunganmu yang membuatku jadi kepala departemen. Baiklah, kalau begitu posisi apa yang kamu inginkan? Desainer magang. Tidak, desainer magang pasti akan dibully. Apa? Kamu tidak percaya kemampuanku? Bukan. Kalau begitu biarkan aku mencoba, aku pasti bisa membuktikan diri. Mereka. Baiklah, kalau begitu hari ini kamu bisa mulai kerja. Oke, aku pergi dulu. Hei, kalian dengar belum? Istri bos Ye yang menikah kilat. Masuk ke departemen desain kita sebagai desainer magang. Halo, Halo Linyan, aku sekarang di bawah kantormu. cepat turun sebentar. Bibi, aku sedang kerja, ada urusan nanti setelah jam kerja. Kamu. Hello. Waduh, kalian tahu tidak, aku baru saja dari lantai 1. Ada seorang wanita. Bilang bos Ye adalah menantunya. Ayo, panggilkan bos Ye kalian. Kalau tidak dipanggilkan, aku akan tidur di sini, tidak pulang. Kamu pikir bos ya bisa ketemu senaknya? Kalau tidak pergi, aku akan telepon polisi. Dasar anak kurang ajar, kamu ngomong sama siapa? Coba ulangi, berani telepon polisi sana. Bibi, Tahu ini siapa? Ini istri bos Ye kalian. Ini ponakanku, sekarang kamu tahu siapa aku? Buka matamu lebar-lebar. sudah, tidak apa-apa, ayo pergi. Ngapain lihat-lihat? Ayo pergi. Kak Long. Ini ponakanmu? Pemilik perusahaan Ye? Iya, kalian bisa minta uang padanya. Seluruh perusahaannya miliknya. Bibi, kamu ngomong apa lagi sih? Kamu cari aku mau apa hari ini? Bibimu berhutang 500.000 sama kami, katanya hari ini mau bayar. 500.000. Kok bisa sampai hutang segitu banyak? Aduh, aku cuma pengen cari duit buat ibuku. Siapa sangka rezekinya nggak baik, ya udah kalah semua deh. Bibi, kamu kan janji nggak akan main ini lagi. Udah, gue nggak ada waktu buat dengerin kalian ngomong kosong. Cepat kasih duit. Oh, aku nggak punya uang. Dasar anak kurang ajar, kamu mau bunuh aku ya? Nikah sama Wusiu, bilang nggak punya uang? Bibi, dia suamiku, bukan mesin ATM-ku. Lagi pula aku udah minjam banyak uang sama dia. Kalau aku minta lagi, aku jadi apa? Dasar perempuan brengsek, kasih duit. Kalau enggak, hari ini jangan harap pergi dari sini. Yan, Bibi mohon, tolong bantu Bibi. Terakhir kali. Yang hutang itu dia, minta uangnya sama dia. Aku nggak punya. Jangan pergi. Kalau kamu nggak peduli sama aku, masa nggak peduli sama nenekmu? Kamu, Yan, kamu kenapa? bibiku, dia ancam aku pakai nenek. Minta aku kasih dia 500.000. APA. Kamu udah bilang ke Wusiu soal ini? Dia nggak mau bantu? Aku udah minjam 600.000 sama dia, aku nggak bisa kayak gini lagi. Aku nggak mau dimakannya. Jadi orang yang hina kayak gitu. Yan, kamu beneran jatuh cinta sama Wusiu. Makanya nggak enak minta lagi. TAPI. Kita juga nggak punya tabungan sebanyak itu. Gimana kalau Yan lapor polisi aja? Ini udah termasuk pemerasan. Ya, kamu bawa nenek ke rumahmu dulu. Biar bibimu nggak nekat, nanti aku temanin kamu lapor polisi. Iya ya, aku panik sampai lupa soal ini. Untung ada kalian yang ingetin. Aku langsung jemput nenek sekarang, yuk. Linyan mana? Pak Ye, tadi pagi, bibinya datang ke kantor nyari dia. Tapi setelah turun, dia nggak balik lagi. Kami kira dia udah bilang sama bapak. Bibi, gawat. Nenek duduk. Yan, kamu ini ngapain sih? Aku nggak mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Nenek, beberapa hari ini, kamu tinggal di sini dengan tenang saja. Nggak bisa, aku harus pulang buat masak buat bibimu. Cepat antar aku pulang. Bibi, kamu setiap hari cuma mikirin Bibi, dia tuh. Dia selain minta uang ke kamu, dia bisa apa lagi? Yan, jangan salahkan bibimu. Dulu kalau bukan karena aku, memilih suami yang salah buat dia. Dia nggak akan jadi seperti ini. Aku ini ngapain sih? Marah-marah ke nenek. Yan, kamu gak apa-apa? Aku dengar bibimu datang cari kamu. Nenekku ada di dalam. Sebenarnya ada apa sih?
Nggak ada apa-apa, aku bisa selesaikan sendiri. Yan, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Karena nenek sudah datang, mending ajak nenek makan bersama. Yan, apa Wusiu sudah balik? Iya nenek, Wusiu bilang mau rayakan kedatangan nenek. Sama kali tinggal di rumah kami. Jadi dia mau ajak kita makan di luar. Kalian berdua mau makan apa? Aku nggak masalah, nenek gimana? Yan, aku lihat Wusiu begitu perhatian ke kamu, aku jadi tenang. Hari ini aku mending pulang saja. Biar nggak ganggu kalian berdua. Nggak ganggu kok nenek. Nenek tinggal beberapa hari lagi di sini. Boleh nggak? Boleh, kamu sama Wuhiu. Cepetan kasih aku cucu yang gendut, boleh nggak? Nenek, Pasti tugas ini selesai. Bagus? nggak apa-apa. Kamu kok datang. Bukannya aku sudah lapor polisi. Dan dia sudah ditangkap? Kamu kenal dia? Aku sama dia, nggak cuma kenal. Yusiu, jangan salah paham. Aku sama dia bukan. Hubungan seperti yang kamu bayangkan. Kamu pikir aku akan salah paham? Kalau gitu aku lebih baik atau dia? Tentu saja kamu lebih baik. Nah kan, aku nggak mungkin kalah sama dia. Cewek ini hutang 500.000 ke aku. Kalau kamu begitu baik, bantu dia bayar saja. Yan, kok kamu bisa hutang segitu banyak? Nggak bisa. Aku nggak boleh kasih tahu nenek yang sebenarnya. Dia nggak akan kuat. Long, uangnya pasti aku bayar, tapi... Bisakah kamu biarkan nenekku pulang dulu? Oh, masalah keluarga tidak melibatkan orang lain. Aku menjadi. Bawa nenek pulang dulu. Nenek. Yewusiu. Aduh, Nenek. Maaf, aku membuatmu terluka. Tidak apa-apa. Sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Bibi berhutang pada Long, aku sudah melaporkan ke polisi. Tapi karena kurang bukti, mereka dibebaskan. Maaf. Aku tidak tahu kamu menanggung beban seberat ini. Yewusiu. Kenapa kamu bisa begitu baik? Bagaimana kondisi nenek? Hanya sedikit kaget, sudah tidak apa-apa. Halo, tidak baik, nenek tiba-tiba sakit jantung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. sudah ambil ambulans? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Cepat pulang, ya? Hei, mau kemana, Nona cantik? Main dengan aku dong. Kenapa tiba-tiba merasa gelisah? Jangan-jangan Yan ada masalah? Wajahmu yang memelas ini, mau merayu siapa? Aku tidak masalah denganmu. Kenapa kamu lakukan ini? Siapa suruh kamu jalan sendirian di tengah malam? Ini kan, sengaja cari masalah? Lepaskan. Dasar perempuan, berani melawan? Ayo. Maaf Yan, aku terlambat. Yewusiu, kenapa baru datang? Kenapa baru datang? Kenapa kamu datang? Linyan, kamu tidak apa? Tidak apa-apa. Aku dengar kamu terluka. Apa yang sebenarnya terjadi? Wusiu selalu terluka karena aku. Apakah aku benar-benar pembawa sial? Demi kebaikannya, aku harus pergi. Sebelum itu, aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang dan melunasi hutangnya. Yan. Ya, masuk. Halo, Bos Nian. Aku mewakili grup Y untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Namaku Lin Yan. Ya baik, saya akan duduk. Bos Nian, mari kita lihat kontraknya dulu. Ini adalah perusahaan saya. Ada apa? Tidak apa-apa, Bos Nian. Mari kita bahas kontraknya lebih detail. Karyawanmu ini bagaimana sih? Ceroboh banget.
Kamu masih mau tanda kontrak dengan saya atau tidak? Bos Nian. Tolong periksa isi kontraknya dengan seksama. Jika tidak ada masalah, hari ini kita tanda tangan saja. Bos Nian, kontraknya sudah ditandatangani. Saya tidak akan mengganggu Anda makan. Saya pergi dulu. Hei, kontraknya sudah saya tanda tangani untukmu. Kamu pura-pura sopan apa? Saya datang untuk tanda kontrak, bukan untuk diganggu. Lepaskan saya. Lin Yan, sepertinya bukan ya. Silakan masuk. Aku benar-benar gila. Sampai mengira Lin Yan ada di sini. Sayam Tong. Tidak. Ini suara Lin Yan. Orang itu adalah Lin Yan. Jangan pura-pura lagi. Kamu siapa? Kamu tahu siapa saya? Jiang Zichen, tolong aku. Kamu tidak apa? Bawa aku pergi. Baik, tunggu sebentar. Kontraknya. Nyawa hampir hilang, masih memikirkan kontrak. Kontrak itu sepenting itu? Penting. Ini proyek yang Wu Xiu ingin lakukan. Ayo, sayang. Bos Nian di kalangan ini. Terkenal tidak menepati janji. Kenapa kamu mau berunding kontrak sendirian dengannya? Saya tidak tahu. Saya hanya ingin cepat melunasi utang. Yan Yan. Kenapa kamu bersama Jiang Zichen? Kenapa kamu membiarkan Lin Yan sendirian? Untuk berunding kerjasama? Bawa aku pergi dari sini. Baik. Kamu jelaskan dengan jelas. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Seperti yang kamu lihat. Bos Ye, besok pagi jam 8, saya tunggu di depan. Kita berdua pergi ke kantor catatan sipil. Kita cerai. Baik, cerai ya cerai. Ayo, kantor catatan sipil sudah buka. Kamu benar-benar mau bercerai? Ya. Setelah bonus proyek turun, aku akan mengembalikan uangmu. Mungkin tidak cukup, tapi aku akan pelan-pelan melunasinya. Aku tidak bicara soal uang ini, aku tidak peduli. Tapi aku peduli, aku tidak mau berhutang padamu. Sepertinya kamu benar-benar ingin bercerai. Baik, seperti yang kamu mau. Yan Yan, kamu kenapa? Apa kamu makan sesuatu yang tidak baik? Tidak tahu. Belakangan ini sering mual. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit dulu. Sudah sampai di sini, pintu sudah terbuka, masuk dulu untuk bercerai. Lin Yan, kamu sangat tidak sabar untuk bercerai denganku? Apa kamu sangat membenciku? Ya, Baik, cerai. Yan Yan. Dokter, istriku, apa sebenarnya masalahnya? Selamat, Nona Lin. Kamu hamil. Tapi, kondisi tubuh Nona Lin agak lemah. Ada gejala keguguran, kami menyarankan untuk dirawat di rumah sakit dulu. Baik. Hello, Tolong pesankan kamar VIP untukku. kenapa sakit? Jangan ngomong sembarangan, istriku hamil, harus istirahat total. Yu Xiu pasti ingin aku melahirkan anak ini, tapi aku tidak mau menyusahkannya lagi. Dokter, aku ingin menggugurkan anak ini. Kenapa? Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Ini anak kita. Dokter, Ya, Tuan, kita harus menghargai keinginan wanita, tapi kondisi tubuhmu sekarang memang lemah. Bahkan jika menggugurkan anak ini, kamu masih perlu dirawat untuk observasi. Aku mohon, jangan pergi, ya? Pertahankan anak kita. Kamu si imut, berani-beraninya hamil. Hah? Berani-beraninya hamil. Berani. Jiang Yi, Kamu ngapain? Yan Yan, kamu kenapa? Ye Wu Xiu. Anak, Yan Yan.
Wu Xiao, Jiang Yi Meskipun Sementara. Dikendalikan orang, tapi aku masih ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Tidak bisa bicara nanti saja? Harus sekarang, sangat penting. Aku menyelidiki Jiang Yi. Ternyata, dia sebelumnya bahkan menghubungi orang untuk memperkosa Lin Yan. Terakhir kali dia selamat karena kamu datang tepat waktu. Apa? Yan kan sepupunya sendiri. Tidak ada yang aneh. Posisi sebagai istri direktur grup Y. Godaannya terlalu besar. Wu Xiu, Jiang Yi sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Lin Yan. Juga membuat Lin Yan terus salah paham, kamu beberapa kali terluka. Karena dia membawa sial untukmu. Kereza. Inilah alasan dia ingin bercerai denganmu. Bagaimana bisa begini? Dan lagi. Kamu melihatku memeluknya waktu itu. Karena dia ingin cepat-cepat melunasi utangnya padamu. Makanya dia bernegosiasi dengan bos Nian. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Ibu hamil ini mengalami gangguan kandungan. Ingat, jangan sampai dia dirangsang lagi. Mengerti. Jiang Yi serahkan padamu. Aku masuk dulu. Yan, aku ingin bicara denganmu. Dengarkan dulu. Baru saja, ketika aku menyadari, aku mungkin benar-benar akan kehilangan bayi ini. Aku panik. Aku tidak ingin dia pergi. Benarkah? Kamu serius? Yan, aku mencintaimu. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Orang di dapur itu benar-benar direktur grup Y. Ibu Xiao, Lalu siapa lagi? lihatlah dia, jago masak sekaligus tampan. Suami idaman. Sayang, dulu kamu juga bilang aku suami idaman. Istri memukulku, sedih, sakit hati, sakit sekali. Kamu tidak apa? Apa aku terlalu kasar? Sayang, apakah aku masih suami idaman sekarang? Ya, tidak tergantikan. Kalau dibanding Ye Wu Xiu, siapa yang lebih tampan? Ya, bos ya lebih tampan. Makan sudah siap. Ayo, Aduh, Yan, kan sudah dibilang jangan jalan-jalan. Kamu baru 3 bulan, sangat berbahaya. kamu ini, mereka semua menertawakan aku. Yan, jago sekali mengendalikan suami. Istri, kamu juga jago mengatur suami. Hari ini istri dan bau-bau sangat manis. Aku akan memberimu hadiah. Yan, ibu hamil di trimester akhir. Sangat melelahkan, kamu harus lebih berhati-hati. Suruh saja Ye Wu Xiu yang mengerjakan, jangan sungkan. Masa segitu lemahnya? Dulu, saat kami mau melahirkan, masih bekerja di sawah. Nenek, apakah kamu teringat tante lagi? Hari ini aku beruntung, menang hampir 1000 lebih. Polisi, jangan bergerak. Kemari. Tantemu kali ini dapat pelajaran. Dia ditangkap karena mengerjakan sesuatu secara berkelompok. Sepertinya, beberapa hari lagi harusnya sudah keluar. Nenek, tenang saja, tante kali ini setelah keluar, pasti akan berubah total. Ya, semoga begitu. Sepertinya ia juga akan keluar dalam beberapa hari ini. Kali ini setelah keluar, nenek pasti akan mengikatnya dengan tali. Tidak akan membiarkannya pergi kemana-mana, apalagi mengganggu kehidupan kalian sekarang. Baik, Lin Yan, istri direktur utama pun bagaimana? Hamil ya? Bagus. Kamu beruntung bisa hamil. Tapi belum tentu beruntung bisa melahirkan. Cepat-cepat. perutku sangat sakit. Keluarga tangga di luar. Wu Xiu ini benar-benar. Kenapa harus dinas sekarang? Halo, kakek. Dasar anak kurang ajar, istrimu mau melahirkan, kapan kamu pulang? Sekarang mau melahirkan, kata dokter.
Bukannya tanggal perkiraan lahir minggu depan? Tanggal perkiraan lahir mana, ada yang 100% tepat. Aku akan segera beli tiket pesawat paling awal untuk pulang. Dokter, aku mau melahirkan. Kalian mau kemana? Dokter. Kamu masih mau melahirkan anak Yusio untuk mewarisi grup Y? Yi, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja datang untuk membalas dendam padamu. Hari ini kamu jangan harap bisa melahirkan anak ini. Yi, aku mohon, biarkan aku melahirkannya. Setelah lahir, kamu bisa balas dendam sesukamu. Tidak boleh, mati saja. Tidak, aku harus melahirkan bayi ini dulu. Kalau tidak, bayi ini akan mati lemas di dalam perutku. Jangan buang-buang tenaga, bawa saja bayimu ini. Di dalam perutmu, turun ke neraka. Di mana Yan? Apa yang terjadi? Wu Xiu. Tenanglah, kakek Ye sudah sangat panik sampai sakit jantung. Kalau kamu tidak tenang, dia tidak akan kuat. Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Wu Xiu. Kamu harus ikhlas dan menerima kenyataan. Kok bisa begini? Aku tidak percaya. Wu Xiu. Kamu akhirnya sadar. Aku sedang bermimpi, kan? Yan dan bayi. Yan dan bayi masih menungguku. Wu Xiu, pemakaman Lin dan bayi. Kamu yang harus memimpinnya. Kenapa orang bisa mati? Kenapa? Bawa dia masuk. Semua ini direncanakannya. Saat orang kita masuk, di dalam sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi? Apa maksudnya tidak ada apa-apa lagi? Jiang Yi sudah mengaku sendiri. Dia mencekik Lin sampai mati. Wu Xiu. Ini aku. Kamu ingin tahu bagaimana dia mati? Aku akan memberitahumu. Saat aku masuk, dia belum melahirkan. Saat aku mencekiknya. Coba tebak, apa yang dilakukan Lin yang lucu itu? Dia ingin melahirkan bayinya. Tapi, dia benar-benar melahirkan seorang bayi laki-laki. Lucu sekali. Hila. Anakku, bunuh aku pun kamu tidak akan tahu. Bagaimana dia mati? Pana? Wu Xiu. Wu Xiu. Kamu kenapa? Yan. Kamu baik-baik saja? Yan. Wu Xiu, kamu tidak boleh terus seperti ini. Kamu harus hidup dengan baik, baru tidak mengecewakanku. Yan. Tanpamu aku tidak bisa, Yan. Kamu bisa, semangatlah. Yan. Wu Xiu sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu kurus sekali? Nenek, aku tidak bisa menemukan Yan. Yi Wu Xiu, sadarlah. Lihatlah nenek dengan baik, dia sudah tua. Masih harus menghiburmu di sini. Jika Lin tahu, bagaimana dia akan memandangmu? Yan, dia yang paling menyayangi nenek. Nenek, aku akan baik-baik saja. Anak baik. Bau-bau, jangan menangis lagi. Ibu. Tante peluk. Dia adalah anakmu, kamu adalah ibunya. Aku adalah ibunya. Hari ini ingat sesuatu. Tidak. Mengbao, ayo makan. Mama luar biasa.
Mama, kamu baik-baik saja? Mama, Yan, aku mencintaimu. Sisa hidupku. Temani aku, ya. Mama, kamu baik-baik saja? Meng Bao, Mama ingat. Siapa ayahmu? Benarkah? Apa kita akan mencarinya? Ya. Ayahmu pasti sangat senang melihatmu. Lalu siapa nama ayahku? Yewusiu. Ayahmu namanya Yewusiu. Dia adalah orang yang paling Mama cintai. Ayo ke bos ya. Ganteng sekali. Jangan bermimpi, bos ya setia pada almarhumah istrinya. Tidak mungkin, aku dengar dia akan segera bertunangan. Lagi pula istrinya sudah meninggal 5 tahun. Harus ada yang menemaninya di sisa hidupnya. Permisi, kalian tahu Yewusiu di mana? Yewusiu, Meng Bao. Tunggu Mama sebentar. Mungkin lagi halusinasiku. Bos Ye, aku tadi seperti melihat istri Tuan. Apa katamu? Benar-benar istri Tuan. Nah, siapa namamu? Namaku Bao Bao. Air Yewusiu. Aku mencari Yewusiu. Jangan bercanda, bos Ye tidak punya anak. Bahkan tidak punya istri, dan dia akan bertunangan. Apa itu bertunangan? Bertunangan itu, kalau kamu anaknya bos Ye, kamu akan segera punya ibu tiri. Ayah jahatku, HMPH. Meng Bao, ada apa? Jangan pernah lagi baik kuaya, dia akan bernangan. Bertunangan? Dengar dari siapa? Dari kakak di sana. Iya, sudah 5 tahun berlalu. Meng Bao, ayo pergi. Yan. Yewusiu. Yan. Benarkah ini kamu? Aku pikir aku tidak akan pernah menemukanmu lagi. Maaf, aku pulang terlalu terlambat. Ayah, mau lihat ke bawah? Bao Bao Yang Leku. Perkenalkan, ini anakmu. Halo ayah. Yan, aku sangat merindukanmu. Maaf ya, aku pulang terlambat. Katanya kamu akan bertunangan. Siapa yang bilang? Siapa yang menyebarkan rumor ini? Kalau aku benar-benar bertunangan, kamu mau apa? Menculik pengantin. Sayang, kita bikin lagi satu yuk. Yewusiu.